Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang solidaritas dan pertemanan. Seperti gambar di kanan bawah, mereka saling berteman gitu ya. Yang sebelah kanan sendiri itu sendirian. Nah, sebaiknya kita mempunyai teman sehingga kita bisa saling bantu-membantu. Solidaritas adalah sikap kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain, terutama jika orang tersebut dalam keadaan sulit. Pertemanan adalah hubungan sosial yang didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan saling mendukung. Teman yang sejati hadir tidak hanya dalam kebahagiaan, tetapi jika temannya menghadapi kesulitan. Pertemanan dan solidaritas itu saling berhubungan. Solidaritas memperkuat pertemanan dengan membangun kepedulian dan dukungan. Sebaliknya, pertemanan sejati membutuhkan solidaritas agar tetap bertahan dalam suka dan duka. Keduanya mencerminkan nilai kasih dan kebersamaan. Kenapa kita perlu solidaritas dan pertemanan? Misalnya, X mempunyai masalah Y yang berat bagi dirinya, sehingga dia merasa stres. Sebaliknya, Y tersebut sudah melewati masalah Y, sehingga mudah untuk membantu X. Dan kalau Y membantu X, maka dia akan merasa puas. Solidaritas dan pertemanan menguntungkan keduanya, X maupun Y. Orang yang tidak melakukan yang baik itu berdosa. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita harus membantu, kita mampu membantu, tetapi kita tidak membantu, maka kita dikatakan di situ berdosa. Ya, dalam hidup ini kita diajar untuk memberi dan menerima. Tetapi sayangnya manusia selalu lupa untuk belajar menghargai orang lain. Nah, kalau kita memberi, maka dengan ukuran yang kita beri, kita akan diberi. Seperti dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi banyak, sekuat kita, bukan banyak itu bukan berarti banyaknya yang kita berikan, tetapi berapa persen dari kemampuan kita. Kalau kita memberikan dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan juga dengan sangat banyak. Di sini dikatakan juga, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Background dari slide ini orang yang saling bergandengan, orang yang saling membantu, saling mendukung satu persatu. Satu orang mengalami kesusahan, orang lain yang mendukung. Suatu saat orang yang mendukung tadi mengalami kesusahan, mengalami keperluan, orang lain yang membantu. Dalam Tawarikh dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Ternyata daripadamulah segalanya. Jadi semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Seperti gambar yang di atas, yang di kanan, Tuhan itu memberikan pada manusia. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau kita memberikan pada Tuhan, kita memberikan kepada orang lain, itu semestinya bukan milik kita, tetapi semuanya pemberian dari Tuhan. Jadi sudah sewajarnya kalau kita memberikan kepada orang lain. Di sini dikatakan juga, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bapak yang sebelah kiri itu sudah sampai ke suatu tempat,
dan dia menolong orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami gangguan keseimbangan pada saat saya akan turun dari suatu tempat. Ada seorang mengeluarkan tangannya. Biasanya ya saya bisa lompat sendiri gitu ya, bisa jalan sendiri. Tetapi saat itu saya pusing sekali dan mungkin orang yang mengulurkan tangannya itu tahu bahwa saya ragu-ragu akan melangkah gitu ya. Dia mengulurkan tangannya dan bagi saya sangat bermanfaat karena saya tidak jatuh gitu ya. Dalam 1 Korintus 12 sampai 27 dikatakan seperti tubuh mempunyai banyak anggota, demikian juga tubuh Kristus. Meskipun punya peran yang berbeda, tapi semuanya penting. Ya, sehingga tidak ada anggota yang mengatakan bahwa dirinya lebih penting daripada yang lain. Semua harus saling memperhatikan. Ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Gambar sebelah kanan itu ilustrasinya. Ada orang yang bisa mengerjakan A, B, C, dan E. Kalau itu bekerja bersama-sama, maka pekerjaan akan terbantu. Sama juga dengan di Roma 12 ayat 4 sampai 6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi kita saling satu anggota terhadap yang lain. Kalau kita sebagai anggota menolong yang lain itu sudah sewajarnya. Ya, dalam Galatia dikatakan jangan jemu berbuat baik karena kita akan menuai jika kita tidak merasa lemah. Jadi pekerjaan atau apa yang kita berikan pada orang lain, meskipun kelihatannya orang lain itu tidak bisa membalas, Tuhan yang tahu dan Tuhan akan menolong kita. Saya pada saat kuliah pernah sakit, malam harinya saya masih segar, saya masih belajar. Lalu pagi-pagi saya pada saat mau berangkat ujian, ternyata badan saya lemah sekali. Saya mengharapkan teman baik saya itu tahu bahwa saya sakit dan dia datang ke rumah untuk memberikan surat sakit itu kepada dosen-dosen. Ternyata dia tidak datang. Ya, tapi karena saya banyak membantu orang, Tuhan mengirimkan orang lain yang biasanya tidak terlalu dekat dengan saya. Tapi dia datang dan dia mengatakan, kamu sakit, Mak, punya surat sakit enggak? Ada ini. Lalu teman yang bersangkutan memberikan kepada dosen-dosen. Ya, jadi kita jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai. Ya, oke. Maknanya apa penjelasan yang saya jelaskan hari ini? Setiap orang itu punya peran yang unik. Tidak semua orang mempunyai tugas yang sama. Tidak, tetapi semua berharga dan semua diperlukan. Ya, peran yang unik ini bisa membantu orang lain karena orang lain tidak punya peran yang bersangkutan. Yang kedua, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti tubuh memerlukan semua anggota untuk berfungsi dengan baik. Jadi, meskipun jantung kelihatannya barang kecil gitu ya, tapi kalau jantung kita bermasalah, ya tubuh kita akan repot gitu ya. Jantung juga memerlukan hidung untuk bernafas. Ya, kalau hidungnya tidak bisa bernafas dengan baik, maka jantungnya juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga, marilah kita saling menopang dalam kasih. Jika satu anggota menderita, maka seluruh tubuh akan merasakan penderitaan itu. Misalnya tangan kita kena pisau, maka seluruh tubuh kita akan sakit. Terutama jika luka itu infeksi, badan kita jadi panas dan badan kita jadi lemes. Jika suatu anggota dihormati, maka yang lain juga ikut bersukacita. Yang terakhir, marilah kita saling mengasihi
sebab kasih itu berasal dari Allah. Amin.